Ini adalah slide tentang human capital dari seorang entrepreneur ya. Jadi human capital itu terdiri dari personal quality, attitude atau behavior. Attitude itu pola pikir, behavior itu perilaku, skill itu adalah kemampuan motorik gitu, dan lain sebagainya. Lalu ketiga itu adalah ilmu atau knowledge, keempat adalah pengalaman, yang kelima adalah edukasi. Nah, 5 hal ini bisa membedakan antara entrepreneur dengan entrepreneur yang sukses dengan yang belum sukses, ataupun entrepreneur dengan pedagang, ataupun entrepreneur dengan pekerja, gitu ya. Nah, yang pertama adalah attitude ataupun behavior. Hal yang paling kentara dari seorang wirausahawan itu adalah mindset-nya. Kalau orang wirausahaan itu, mindset-nya adalah dia selalu berpikir gimana caranya orang lain bekerja untuk dia. Dan gimana caranya orang lain itu betah kerja sama dia. Berpikirnya seperti itu. Jadi dia akan gimana caranya memotivasi pekerjanya untuk terus belajar, untuk terus sukses, dan lain sebagainya. Terus dia kalau lihat sebuah masalah, itu malah jadi tantangan buat dia untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya gini, ketika saya mendirikan usaha saya, itu nggak jarang orang tuh melakukan kritik yang menjatuhkan gitu. Misalnya, kritiknya tuh, ini tuh usaha kayak mempekerjakan anak di bawah umur. Mereka tuh kayak budak gitu ya, seakan-akan kita tuh kayak membudaki mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tapi itu menjadi tantangan buat saya. Oh, berarti ini kayaknya saya harus lebih baik lagi nih marketingnya. Itu jadi evaluasi gitu ya dalam melihat seperti itu. Termasuk dengan corona, dengan situasi pandemik kayak gini, ya kita nggak bisa beroperasi lagi gitu di SLB ya. Jadi gimana caranya ya kita harus kreatif untuk mencari bisnis baru. Justru sekarang lagi hits tentang di rumah aja, terus work from home, kita bikin sebuah usaha, maksudnya sebuah kegiatan namanya workshop from home, workshop crafting dari rumah gitu. Lalu yang kedua, yang paling kentara itu adalah skill. Nah, kalau skill apa sih yang paling menonjol di entrepreneur? Itu adalah skill komunikasi. Entrepreneur itu paling jago soal komunikasi. Dia tuh pandai mempengaruhi orang lain. Knowledge. Entrepreneur itu harus ngerti semua jenis manajemen di dalam bisnis gitu. Dia meskipun bisa mempekerjakan orang finance, dia mesti ngerti finance. Dia mesti ngerti minimal perencanaan keuangan. Yang keempat adalah experience gitu. Entrepreneur yang sukses secara statistik, yang stabil usahanya, itu adalah entrepreneur yang dulunya pernah bekerja, yang dulunya sudah punya pengalaman industri yang baik, yang lama gitu. Jadi disarankan memang kalau setelah lulus dari kuliah itu sebaiknya kerja dulu, baru wirausaha. Tapi bukan berarti tidak bisa menjadi wirausaha langsung, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah edukasi. Ya jelas kalau entrepreneur yang mungkin edukasinya lebih baik gitu ya, dia akan lebih cepat sukses, lebih cepat untuk growth bisnisnya dibanding dengan edukasi yang mungkin tidak terlalu tinggi gitu. Tapi tidak berlaku seperti itu juga gitu. Selama entrepreneur itu kerja keras, mau edukasinya itu dulu tamatan SD, tamatan SMP, maupun S2, ya dia akan sukses pada waktunya. Slide selanjutnya adalah perilaku belajar menjadi entrepreneur gitu ya. Ini ada listnya. Jadi ini cara belajar yang mencerminkan bagaimana entrepreneur itu belajar atau entrepreneur itu bekerja. Yang pertama adalah trial and error gitu ya. Jadi selama menjadi wirausahawan itu saya juga memang mengerti tentang teori, tapi tetap pada prakteknya tetap harus juga belajar dan mencoba gitu. Misalnya gini, misalnya sesimpel waktu itu saya bikin
simple misalnya pricing ya, atau menetapkan harga. Itu memang udah ada patokannya. Kalau menetapkan harga itu kita ngelihat kompetitor. Tapi juga kita harus mencari, saya juga harus mencari, mencoba lagi kalau misalnya pricing-nya itu lebih murah dari kompetitor, tapi di waktu yang kapan gitu ya. Jadi tetap aja kita melakukan eksperimen juga gitu loh. Walaupun kita ngerti tentang teorinya gimana, tetap trial and error lagi. Bahkan sesimpel misalnya bikin produk baru. Kita udah yakin, betul-betul yakin kalau produk ini akan laku, tapi pas dijual ternyata kurang laku. Nah, itu juga kita malah harus belajar lagi gitu. Lalu yang kedua adalah learning by doing. Jelas ini adalah kebiasaan entrepreneur ya. Kita tuh kalau melihat sebuah peluang ya langsung coba aja gitu. Dan belajar ketika kita mencoba hal itu. Lalu yang ketiga adalah problem solving. Banyak usaha-usaha ya, kalian lihat sendiri deh, misalnya antivirus, tahu kan ya antivirus kayak Smartdove dan lain sebagainya. Itu tuh ada aplikasi seperti itu karena memang ada masalah gitu. Dan antivirus itu adalah bentuk problem solving. Jadi kalau kalian dari sekarang itu terbiasa untuk membuat sebuah solusi atau apa, nah itu kalian sudah belajar menjadi seorang entrepreneur. DIY atau do it by yourself itu juga sama. Kayak gitu, self study atau belajar sendiri ya, benar-benar observasi aja. Observasi apa yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Yang kedua terakhir itu adalah self motivated dan hardworking. Ya jelas kalau yang namanya semua entrepreneur itu hard worker. Yang namanya entrepreneur itu kerjanya nggak kayak kantoran ya jam 7 sampai jam 5, enggak. Dia kadang setelah jam 5 masih kerja lagi 24 jam. Bahkan weekend aja tuh masih kerja. Gitu. Self motivated, ya dia tuh selalu termotivasi oleh dirinya sendiri. Karena yang menjadi entrepreneur itu banyak ketidakpastian ya. Kalau dia termotivasi dari orang lain, terus orang lainnya malah justru menurunkan motivasinya, ya justru malah bahaya. Jadi self motivated itu sangatlah penting. Slide selanjutnya adalah soft skill berwirausaha. Nah, ini adalah soft skill-nya. Pertama, komunikasi yang efektif gitu ya. Kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan konsumen, membangun relasi dengan pemerintah, dengan lain sebagainya. Karena kerjaan seorang entrepreneur itu seperti itu. Yang kedua adalah membangun relasi dengan cara banyak hal ya. Dengan cara kita ikutan lomba, itu sudah membangun relasi. Riset marketing, ya minimal kita harus bisa melakukan riset marketing, minimal kita tahulah apa yang sesimpel kita tahu tren yang ada di pasaran. Kolaborasi, ya sekarang juga zamannya kolaborasi, kita mesti ngerti kolaborasi antar brand itu seperti apa. Waktu yang kedua terakhir itu tata kelola keuangan. Nah, ini juga sama, planning, pricing, risk estimation, itu harus ngerti itu seorang entrepreneur. Financial planning, membuat harga, dan juga kita memprediksi resiko. Itu juga harus ngerti. Teamwork. Nah, ini yang paling penting nih. Gimana caranya supaya employee ini tahan atau bertahan dengan usaha kita, kerja sama kita, ya kita harus bisa memimpin, harus bisa memotivasi, dan juga melatih mereka. Ini yang kedua adalah social capital. Social capital itu adalah jaringan sosial atau komunitas ya, atau komunitas pertemanannya. Maksudnya gimana? Dari jaringan sosial ini kita bisa membangun relasi yang pertama, terus bisa juga kita tuh financing atau meminta modal, itu bisa misalnya ke investor, ke pemerintah dan sebagainya. Nah, ini adalah manfaatnya. Cukup banyak ya, sudah jelas manfaatnya. Nah, seperti ini.